Ya, Anda masih bersama kami di Speak After Lunch dan kita masih membahas mengenai aksi cepat tanggap ini untuk mengatasi masalah pangan ya Bu Rini ya. Tadi kita terputus, daerah mana saja sih di Indonesia yang rawan pangan mungkin cukup serius? Sebetulnya sih menyebar ya Mbak. Orang berpikir bahwa hanya di timur aja yang rawan Iya, pangan, mungkin yang paling kelihatan. yang paling begitu ya. kelihatan. Padahal sebetulnya di daerah barat juga begitu. Salah satu lokasi yang kita juga ada program pangan jangka panjang tuh di Blora, Jawa Tengah. Nah itu juga salah satu daerah yang kalau musim hujan kebanjiran, kalau musim kering kalau musim panas dia kekeringan. Artinya kondisi iklim juga mempengaruhi kenapa orang bisa menjadi wilayah bisa menjadi rawan. Oke, artinya Jawa Tengah juga cukup serius begitu ya. Cukup serius. Nah ini dari ACT sendiri program apa saja sih yang sudah dilakukan begitu untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia? ACT menseriusi isu pangan ini sebetulnya sejak 2006 di awal ACT pertama kali berdiri. Cuma memang butuh waktu untuk kemudian bisa kita buat program-program yang lebih jangka panjang. Sekarang yang sudah berjalan, kita buat 3 tahapan program. Yang pertama tahapan karitatif. Ini kita menyebutnya tahapan penyelamatan. Kalau pada saat orang lapar, maka dia kan butuh makan. Maka kita memberikan program namanya layanan makan gratis, difasilitasi oleh Armada, kita menyebutnya food truck. Insya Allah ini food truck terbesar di Indonesia dan mulai beroperasi di Ramadan ini. Kemarin sudah mulai 2 hari ya, sudah mulai 2 hari beraksi di daerah Jakarta. Insya Allah akan keliling di Jabodetabek. Prinsipnya untuk program karitatif ini adalah menyelamatkan dulu orang yang kelaparan, maka yang harus diberikan adalah makan. Karena orang yang kelaparan, kalau orang bilang karitatif, gimana caranya orang bisa bertahan hidup lebih panjang kalau makannya hanya sekali. Tapi bagaimana kita mau mengajak orang bicara jangka panjang kalau perutnya lapar? Maka kita berikan makan dulu. Kemudian yang kedua kita juga punya program, ini tadi kan sifatnya individu ya, kalau layanan makanan gratis. Yang kedua yang sifatnya lebih menengah, ini program kita berikan untuk pangan keluarga. Disistemisasi dengan namanya program Humanity Card. Jadi masyarakat yang kurang beruntung ini yang mungkin tidak bisa memenuhi sepenuhnya kebutuhan pangan harian, kita berikan semacam kartu, kita namanya Humanity Card. Dengan kartu ini masyarakat bisa berbelanja di gerai-gerai yang kerjasama dengan kami untuk bisa memberikan pangan hari-harinya. Prinsipnya adalah pada saat orang mendapatkan backup pangan harian untuk keluarga, contoh misalkan pedagang somai Mbak, kalau dia dalam sehari penghasilannya ada sekitar 100 atau 200 ribu, keuntungannya harus dia belikan langsung untuk makan, berarti kan habis nggak bersisa, maka gimana caranya dia mau meningkatkan usahanya. Kalau kita backup dengan program ini 3 bulan atau setahun, yang dia usahanya bisa saving, sehingga nanti 3 bulan atau setahun dia bisa meningkatkan. Nah ini program-program aksi cepat tanggap ini tidak hanya bisa beroperasi pada saat bencana saja? Oh ya enggak ya? Reguler. Meskipun memang kita bicaranya skala prioritas. Kalau kejadian bencana di sebuah tempat, maka kita akan segera ke lokasi bencana. Tapi secara reguler program-program ini terus berjalan. Nah ini kan tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga ke luar negeri. Kalau misalnya tadi disebutkan aksi cepat tanggap memang juga mengatasi masalah pangan di Indonesia dan juga di luar negeri. Mungkin Pak Syul bisa bercerita apa saja yang sudah dilakukan untuk luar negeri. Tapi kita tahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Lunch akan kembali sesaat lagi.